Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para asatidatil kiram wa abna'i at-talabah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan nikmat, karunia, taufik beserta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan salah satu agenda rutin di pesantren Intan Ilmu, yaitu upacara. Dan tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan petunjuknya agar senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas agama Islam. Para asatidzah dan abna'i at-talabah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sadar ataukah tidak, kita saat ini hidup di zaman yang penuh dengan keterasingan. Dalam arti, syariat agama Islam semakin ditinggalkan, kemungkaran-kemungkaran beserta kemaksiatan merajalela di mana-mana. Maka di tengah keterasingan tersebut, jangan pernah kita berkecil hati. Orang-orang yang asing selama dia berada di atas kebenaran, menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, justru merekalah yang akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan, kunci keselamatan bukan pada jumlah. Seseorang bisa berkumpul dengan jumlah yang begitu banyak, bukan itu patokan utamanya. Akan tetapi yang menjadi patokan dalam kehidupan dunia agar bisa selamat di akhirat kelak adalah seseorang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW menggambarkan kondisi akhir zaman kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam ini bermula dari keterasingan. Di awal-awal Islam datang, yang memeluk Islam itu sangat sedikit, jumlahnya sangat sedikit. Namun Islam dikit demi sedikit semakin tersebar dan diterima oleh masyarakat, sehingga banyak sekali yang masuk ke dalam agama Islam. Namun ingat kata Nabi SAW, kelak di akhir zaman Islam akan kembali kepada keterasingan. Baik, bagaimana dengan realita yang ada saat ini, bahwa di Indonesia terutama Islam jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Mana bukti keterasingan tersebut? Maka jawabannya, syariat Islam yang semakin asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Ada yang bertanya, "Ustadz, saya diminta untuk melepas cadar saya. Dan dikatakan kepada saya, jangan campur adukkan agama dengan kehidupan dunia." Yang mengatakan ini siapa? Seorang muslim. Cadar adalah syariat. Terlepas khilaf di kalangan para ahli ilmu apakah wajib ataukah sunnah, akan tapi dia adalah syariat. Dan yang mengatakan ini adalah seorang muslim. Ini dalil dan bukti bahwa Islam sudah mulai kepada keterasingan. Orang Islam sendiri asing dengan syariat Islamnya sendiri. Dan ini pula yang mungkin akan kalian rasakan tatkala kalian kembali ke rumah masing-masing nanti. Kehidupan yang kalian jalan di pesantren, kebiasaan yang kalian lakukan di pesantren, penampilan kalian berubah sebagaimana penampilan sebelum masuk ke pesantren, mungkin akan menjadi sorotan sebagian keluarga yang mungkin tidak kenal dengan kehidupan pesantren. Penampilan rapi, tepat waktu ketika sholat berjamaah, punya kebiasaan membaca Al-Quran, diajak nongkrong dan segala macam, dia tidak ingin mengikutinya. Kenapa? Karena ini bisa melalaikan, menghabiskan waktu yang tidak memiliki manfaat yang besar, yang pada akhirnya seakan-akan orang-orang di sekitar kita menjauhi kita. Si fulan kok berubah, si fulan jangan dia terlalu kolot, terlalu kaku, jangan dekati dia.
yang membuat kita berada di tengah-tengah keterasingan. Kita menjadi asing di lingkungan masyarakat sekitar. Maka apa yang kita lakukan saat itu? Jangan pernah berkecil hati. Yang pertama, berpegang teguhlah di atas agama. Sakit mungkin, pedih mungkin, dan itulah kondisi kita. Bahkan Nabi menggambarkan kal-qabid alal jamar, sebagaimana orang yang memegang bara api. Mau tidak mau dia harus memegang bara tersebut. Seperti seseorang yang ingin terjatuh ke dalam sebuah jurang yang begitu dalam. Tatkala dia terjatuh, dia akan mati. Hanya satu dahan yang bisa dia pegang, dan ternyata dahan tersebut begitu panas. Yang mungkin sempat terbakar oleh api, bara. Tapi kalau seandainya dia lepas, habis. Nyawanya hilang. Begitu pula seseorang yang hidup di zaman ini, kalau seandainya dia pegang erat-erat, maka dia selamat. Walaupun panas. Namun tatkala dia lepas, kemudian dia mengikuti kebudayaan dunia yang kebanyakannya terdapat fitnah dan segala macamnya, mungkin dia akan tersesat. Ingat, berpegang teguhlah di atas agama. Jangan pernah goyah dengan hasutan-hasutan dunia. Jangan pernah goyah dengan fitnah-fitnah dunia. Berpegang teguhlah di atas agama. Kalian sudah membaca Al-Quran, mempelajarinya, membaca hadis, mempelajari, tetaplah di atasnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang bisa beristiqamah di atas agama dalam kondisi seperti ini, dia akan mendapatkan 50 pahala. 50 orang pahala. Rasulullah SAW sabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabru fihin mithlu qabdin alal jamar. Akan datang setelah kalian nanti hari-hari yang orang bersabar di dalamnya ibarat seseorang yang memegang bara api. Wal amil fihin mithlu ajri khamsina rajulan minhum. Orang yang bisa beramal di tengah-tengah kerusakan tersebut, dia akan mendapatkan 50 pahala di antara mereka. Para sahabat bertanya, apakah 50 tersebut di kalangan mereka sendiri? Maka Nabi mengatakan tidak, namun 50 sahabat. Orang yang bisa beramal istiqamah di atas agama di zaman sekarang, maka dia akan mendapatkan 50 seperti pahala 50 orang sahabat. Subhanallah. Maka nasihat Ustadz, tetap istiqamah di atas agama Islam dengan kondisi apapun di luar sana nanti. Tatkala kalian pulang, jangan pernah goyah dan jangan pernah runtuh dengan godaan-godaan dunia. Demikian kiranya bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.